Ya, Anda masih di Indonesia Memilih, pemirsa. Kami masih bersama dengan Mbak Ria. Mbak Ria, tadi saya bertanya nih sebelum jeda soal bagaimana cara membuktikan bagian yang paling sulit ini, pelanggaran TSM nih, terstruktur, sistematis, dan masif. Pintu masuknya kita bisa mulai dari mana? Kalau bicara pembuktian, tentu saja kita bicara soal ini ya, pembuktian hukum ya. Dan itu prosesnya kan panjang. Harus ada alat-alat bukti dulu. Betul. Kadang-kadang gini, kita bisa melihat ada kecurangan dengan bukti video misalnya, dengan bukti foto gitu ya, tapi belum tentu dia terbukti di persidangan. Jadi ini ya bagian yang justru paling sulit sebenarnya ya kan. Ada proses pertama tentu saja Bawaslu kan sebagai institusi pertama ya yang kalau masyarakat menemukan indikasi kecurangan mereka bisa melapor ke Bawaslu. Bawaslu juga punya proses ya kan. Bahkan apakah misalnya penanganan dugaan pelanggaran atau kecurangan itu cukup sampai di Bawaslu aja atau misalnya harus melibatkan sentra Gakumdu. Kalaupun misalnya dianggap ini nggak cukup bisa melewati pengadilan. Mahkamah Konstitusi kalau misalnya ada sengketa hasil pemilu, nah masuknya ke situ. Gitu ya. Jadi prosesnya amat panjang. Kita berkaca saja misalnya di 2019 lalu ketika ada gugatan ya kecurangan hasil pemilu, pembuktiannya begitu sulit gitu ya. Dan panjang. Itu makanya disebut sebagai TSM. Kalau cuman pelanggaran biasa tuh mudah dibuktikan, tapi kalau TSM karena dia melibatkan beragam institusi gitu ya, dia sangat sistemik dan terjadinya justru jauh-jauh hari sebelum pemilu dilakukan gitu. Itu yang membuat TSM sangat sulit sebenarnya untuk dibuktikan di dalam pemilu kita. Nah, challenge-nya adalah kemudian ada gap sebenarnya ya Mas ya antara legitimasi hukum ya yang dimiliki oleh pemimpin terpilih misalnya gitu ya, ketika misalnya ada seseorang yang menang tapi ada tudingan kecurangan yang sangat banyak gitu ya. Pasti kan secara hukum mereka akan terpilih gitu ya, tetapi secara politik secara politik kepercayaan publik tentu saja akan terdampak gitu ya, akan turun karena dianggap ada orang yang menang karena kecurangan gitu. Tapi kalau bicara mengenai kecurangan atau hal-hal yang bisa dibilang tidak sejalan dengan konstitusi atau aturannya, toh hasilnya memperlihatkan masyarakat ternyata punya preferensi yang beda. Ya, kita lagi-lagi bisa melihat literasinya seperti apa, terus kemudian kualitas dari edukasi politik yang terjadi saat ini di Indonesia. Dari kacamata Puskapol, masalahnya saya kira jauh lebih kompleks ya. Saya cenderung tidak setuju kalau kita melihat pilihan masyarakat ini adalah bukti gitu ya bahwa masyarakat literasinya sangat rendah dan mereka mudah belum tentu ya dibodohi. Saya kira tidak seperti itu. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks politik uang ya, masyarakat kita tuh sekarang udah jauh lebih pintar loh. Ya. Terima belum tentu dalam dalam artian misalnya kayak gitu ya. Jadi masyarakat punya rasionalitasnya sendiri menurut saya. Nah, tetapi hari ini terlepas dari fakta bahwa mayoritas ya masyarakat, artinya lebih dari 50% ya, 50% plus 1 kan gitu ya mayoritas memilih pasangan 02 berdasarkan hasil quick count yang justru bisa kita analisis, bisa kita baca itu adalah apa sih yang mempengaruhi masyarakat ketika kemudian mereka memilih 02. Nah, disinilah saya kira ada banyak faktor yang bekerja. Ada masalah literasi ya. Ya, tetapi literasi ini juga literasi yang rendah ini menurut saya adalah dampak dari absennya pendidikan politik yang semestinya dilakukan oleh partai politik. Ya, oleh KPU dan oleh Bawaslu. Itu evaluasi sendiri. Partai politik, KPU dan Bawaslu hanya melakukan pendidikan politik secara parsial. Yaitu apa? Berhenti hanya sampai pada tahap mengajak masyarakat ke bilik suara untuk nyoblos. Kan selesai di situ tuh. Ya, nggak ada lagi tuh gitu. Yang diajarin hanya ayo ke TPS kira-kira gitu ya. Yang kedua, problemnya juga adalah bagaimana ya elit-elit politik yang semestinya memberikan keteladanan, yang semestinya menjadi orang yang mematuhi aturan main, ini justru terang-terangan melanggar. Contoh ya, kita ngomongin ada aturan yang jelas soal netralitas ASN. Tapi apa yang terjadi?
menteri-menteri yang memimpin birokrasi pemerintahan justru menjadi tim ses, selalu berada di belakang paslon tertentu tanpa mereka mengambil cuti. Oke. Ya. Iya, nggak ketahuan juga saat itu apakah yang bersangkutan cuti atau tidak ya. Betul, dan saya paham kalau dari rasionalitas kepentingan politik para politisi, kenapa presiden, kenapa para menteri nggak mau mengajukan cuti secara resmi, padahal undang-undang pemilu sudah mengatur jelas soal bolehnya cuti ya. Ini karena mekanisme cuti akan membatasi ya ruang gerak mereka dalam mengoptimalkan penggunaan resources dan juga fasilitas negara. Jadi contoh nih ya, kan waktu itu Pak Jokowi pernah menyampaikan ya bahwa ada aturan nih mengenai cuti gitu ya. Tapi kan yang ditanya oleh publik, kenapa sih Pak Jokowi nggak mau cuti? Gitu ya. Menurut saya alasannya bukan ketakutan akan kekosongan pemerintahan, tapi karena kalau Pak Jokowi cuti, artinya dia tidak akan bisa menggunakan fasilitas negara untuk berkunjung gitu ya ke berbagai tempat. Dan juga tidak bisa melakukan sosialisasi, nggak bisa bagi-bagi bansos gitu ya, dengan menyebut bansosnya itu kan apa? Bantuan presiden gitu. Jadi bantuan negara. Memang ada kesengajaan menurut saya, ada mekanisme cuti yang sudah diatur tetapi tidak digunakan karena itu akan membatasi ruang gerak mereka. Nah, mobilisasi resources ini ya, yang di dalam istilah ilmu politik itu kita sebut sebagai pork barrel politics ya, politik gentong babi gitu ya, mengklaim menggunakan anggaran program negara demi kepentingan elektoral. Ya ini adalah cara yang seringkali dilakukan oleh para politisi yang punya jabatan-jabatan di lembaga pemerintahan. Tidak hanya di Indonesia saja, Mbak Ria. Tidak hanya di Indonesia saja. Ini pola yang sangat lazim, makanya undang-undang itu ya, undang-undang pemilu harus ketat mengatur gitu loh. Nah, ini ngomongin soal pasal soal presiden ya, boleh berkampanye. Ini menurut saya juga ada interpretasi yang secara sengaja dilakukan ya oleh pemerintah. Mekanisme yang mengatur tentang presiden boleh berkampanye ini kan sebenarnya konteksnya adalah presiden petahana. Ya. Yang saat ini sedang menjabat. Putaran kedua gitu ya. Lah kalau dia mau nyalon lagi kan dia harus berkampanye. Maka dibolehkan ya presiden berkampanye gitu ya. Tetapi di luar itu kan sebenarnya nggak boleh. Nah, yang terjadi hari ini kita punya presiden aktif yang sebenarnya tidak punya kepentingan elektoral langsung gitu ya, karena dia nggak nyalon lagi, tetapi ada konflik of interest, ada konflik kepentingan karena anaknya nyalon gitu ya. Jadi itu sebabnya Presiden Jokowi ya akhirnya bermain di ranah, pertama ya di celah regulasi, yang kedua bermain di ranah interpretasi ya, creating atau memframe gitu ya isu ini dengan bilang bahwa presiden boleh berkampanye. Tapi kan undang-undang itu kan nggak dibaca utuh gitu ya. Ada aturan-aturan turunan, ada juga irisannya dengan undang-undang penyelenggara negara gitu. Nah, ini yang secara sengaja menurut saya, dan lagi-lagi persis inilah salah satu masalah di dalam politik elektoral kita, bahwa partai politik, politisi ya seringkali menyediakan informasi, memberikan informasi parsial kepada masyarakat dan membingkai informasi tersebut sesuai dengan kepentingan politik mereka gitu loh. Ini itu artinya jadi sebenarnya pelanggaran-pelanggaran ini terpampang nyata selama ini ketika presiden dan menteri aktif yang tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi bansos itu ikut berkampanye membagikan bansos. Ini harusnya kan semua pihak yang berkepentingan ini notice dong. Kemudian mencatat ini sebagai bagian yang harus ditindaklanjuti begitu Mbak Ria. Mengapa itu tidak terjadi? Ya balik lagi ya, nggak ada keteladanan memang ya dalam politik kita, itu satu. Kedua, ini saya melihat gini, 2024 itu bukan hanya sekedar titik krusial ya, masa depan demokrasi kita gitu ya, apakah akan maju atau justru akan mundur titik ke baliknya? belakang. Iya, menurut saya ini titik balik. Kenapa? Karena begini, kalau kita bicara kecurangan pemilu di era Orde Baru ya, Soeharto bisa melakukan banyak hal di tengah kondisi sistem politiknya memang adalah desainnya Soeharto. Di bawah
rezim otoritarian, apapun dimungkinkan. Hari ini ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya manuver-manuver dia dengan melanggar konstitusi, mengendalikan lembaga-lembaga demokrasi utama, mengendalikan partai politik dan lain sebagainya, itu dilakukan di tengah rezim demokrasi ketika sistem kita sudah demokrasi. Baria pas banget Gitu. tadi ditambahkan oleh Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto menyebut, tapi ini juga saya minta konfirmasi, kami minta konfirmasi kepada Mbak Ria. Katanya pelaksanaan pemilu 2024 ini jauh lebih buruk dari pemilu tahun 97. Mbak Ria. Iya, kalau perbandingannya dengan pemilu Orde Baru, saya kira pemilu Orde Baru nggak ada yang bagus gitu ya, karena tadi ya prosesnya sudah direkayasa sejak awal ya. Tetapi kalau kita mau bandingkan pemilu 2024 ini, saya kira padanan yang paling pas adalah di pemilu-pemilu pasca Orde Baru, dari mulai 99 sampai ke 2024 karena ada perubahan sistem yang besar ya kan. Kita tidak ada lagi pembatasan partai politik gitu ya, kita tidak ada lagi kebijakan asas monoloyalitas ya. Dulu kan ada kan monoloyalitas ke Golkar gitu ya, sekarang kan udah nggak ada semuanya. Jadi sistemnya sudah demokrasi ya, aturan mainnya sudah jauh lebih demokratis sebenarnya, tetapi modus-modus kecurangan ini menurut saya yang terjadi saat ini adalah mereplikasi yang terjadi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dulu gitu ya. 98. Betul, nggak ada nih asas monoloyalitas, tapi loyalitas itu dipaksakan ya, mobilisasi gitu ya, dengan cara apa tadi ya, ASN dimobilisasi, kepala desa dimobilisasi, kemudian juga TNI Polri ya, walaupun mereka tidak memilih tetapi mereka juga digunakan gitu ya untuk memberikan tekanan-tekanan kepada masyarakat. Nah, yang agak sulit dipotret itu sebenarnya di level masyarakat pedesaan. Kalau di Jakarta, di Jawa gitu ya, mungkin jauh lebih mudah gitu ya. Tapi bayangkan ini kalau terjadi secara merata gitu ya di berbagai daerah gitu ya, yang tidak mungkin semuanya bisa terpantau. Contoh misalnya gini, bicara dalam konteks Jawa ya kan, organisasi pemantau pemilu, organisasi masyarakat sipil gitu ya yang bekerja untuk melakukan pengawasan publik itu kan rata-rata di Pulau Jawa. Kita bergeser aja ke Kalimantan, kita bergeser misalnya ke daerah Kaltara gitu ya, yang itu kan jaraknya jauh segala macam. Orang mau daftar penyelenggara aja belum tentu pada mau, sulit tuh. Ya rekrutmen penyelenggara pemilu tuh sampai beberapa kali perpanjangan karena susah nyari orang. Apalagi mencari masyarakat sipil ya, elemen masyarakat sipil yang mau melakukan kerja-kerja pengawasan pemilu gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kemudian ya praktik pork barrel politics itu tadi ya bisa sangat efektif sebenarnya untuk memobilisasi ya semua struktur dari pusat sampai ke bawah, tapi sampai ke level kepala desa. Tujuannya ini apakah memang digunakan untuk kepentingan publik atau ya tadi? Kalau ngomongin pork barrel politics, dia tidak pernah menjadi kepentingan publik ya. Justru pork barrel politics itu kan disebut bagaimana elit-elit politik itu ya menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya di lembaga pemerintahan untuk mereka sendiri, kepentingan elektoral gitu ya. Jadi klaim-klaim itu loh, soal klaim-klaim bantuan. Ini kalau nggak ada saya, bantuan ini nggak bakalan turun loh gitu. Ini kalau saya nggak kepilih, nggak bakalan ada lagi bantuan loh. Itu efektif. Gitu ya. Apalagi tadi yang disebutkan di daerah ini pengawasannya tidak ada. Siapa yang bisa mengawasi pejabat bantuan ini ada beras dari si A si B ya kan? Betul. Nah, laporannya juga tidak satu tahu lagi harus kemana. Mas Davi, yang terjadi adalah memang intimidasi itu tidak langsung mungkin ya ke masyarakat, tetapi yang dipegang siapa? Simpul-simpulnya, yang bertugas kepala desa nih misalnya ya kan kita bisa melihat tuh mengamati di internet, di sosial media kan udah banyak tuh ya yang bocorin foto-foto ada pertemuan kepala desa, belum lagi soal itu ya bagaimana manuver soal perpanjangan kepala desa, pertemuan beberapa kali Pak Jokowi ya dengan kepala desa, dengan abdesi dan seterusnya. Jadi kepala desanya dipegang, mereka lah yang bekerja sebagai ujung tombak mobilisasi masyarakat. Apa yang menjadi ancaman kolektif?
dana desa. Oke, dana desa. Kita stop desa. sampai di dana desa, Oke. pemirsa. Kami akan kembali bersama Mbak Ria untuk melanjutkan tadi soal pelanggaran-pelanggaran, termasuk tadi tentang dana desa ya, Dana Fani. desa, tampaknya kita masih penasaran ya terkait dengan cara atau apa ya mekanisme seperti itu. Iya, Setelah baik. jeda pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.